Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita awali dengan doa. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik, semua hadir ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Hindu, di mana materi pembahasannya meliputi 1. Pengertian sumber hukum Hindu. 2. Sumber hukum Hindu dari Weda Semerti. 3. Pembagian sumber hukum Hindu. Dan keempat, penjelasan sumber hukum Hindu. Nah, mari kita bahas dari pengertian sumber-sumber hukum Hindu. Pengertian hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Kehadiran hukum Hindu dimulai dari adanya sebuah perdebatan di antaranya para tokoh agama pada saat itu. Berbagai tulisan yang menyangkut hukum Hindu menjadi dan merupakan perhatian khusus bagi para maharsi terhadap pembinaan umat manusia. Adapun nama-nama para maharsi sebagai penulis hukum Hindu diantaranya Gautama, Baudayana, Sanka Lahita, Wisnu, Apatasamba, Arita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kasyapa, Baraspati, dan Manu. Sumber hukum dari Weda Semerti dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kelompok Upaweda atau Weda tambahan, meliputi Ityasa, Purana, Ayurweda, dan Arthasastra. Kelompok Wedangga atau batang tubuh Weda terdiri dari Siksa, Wyakarana, Canda, Nirukta, dan Kalpa. Dan kelompok sumber hukum Hindu yang bersumber dari Weda adalah 1. Kitab Sarasamusaya, Kitab Siwa Sasana, Kitab Suara Zambu, Kitab Purwadigama, Kitab Purwagama, dan keenam Kitab Dewa Agama atau Kartopati. Nah, pembagian sumber hukum Hindu. Jadi sumber-sumber hukum Hindu itu dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Sumber hukum Hindu menurut sejarah, 2. Sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi, dan ketiga sumber hukum Hindu dalam arti formal, dan keempat sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Mari kita bahas satu persatu dan kita mulai dari sumber hukum Hindu menurut sejarah. 1. Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah adalah sumber hukum Hindu yang oleh para ahli Hindu dalam meninjaunya dan menulisnya mengenai pertumbuhan dan kejadian hukum Hindu itu, terutama dalam rangka pengamatan dan peninjauan aspek-aspek politiknya, filosofinya, sosiologinya, kebudayaannya, dan hukumnya, sampai pada bentuk material yang tampak berlaku pada saat, masa, dan tempat tertentu. Peninjauan hukum Hindu secara histori ditujukan pada penilaian data-data mengenai berlakunya kaidah-kaidah hukum berdasarkan dokumen tertulis yang ada
Kemudian kaidah-kaidah berasal dari prasejarah ditulis dalam zaman sejarah dan dinilai sebagai satu proses pertumbuhan sejarah hukum dari satu fase ke fase yang baru. Dalam ilmu sejarah, perkembangan dan pembagian berlakunya hukum Hindu dapat kita jumpai yaitu satu, Manawa Dhamma Sastra berlaku untuk zaman Kertayuga. Gautama Dhamma Sastra berlaku pada zaman Tirtayuga. Yang ketiga, Samka Lahita Dharma Sastra berlaku pada zaman dua Parayuga. Dan keempat, Parasara Dharma Sastra berlaku pada Kali Yuga. Keempat bentuk Dharma Sastra di atas hanya penting bagi kita lihat dalam rangkaian pengertian sumber hukum Hindu dalam arti sejarah, bukan materi. Karena Manawa Dhamma Sastra yang dikatakan berlaku pada zaman Kertayuga berlaku pula pada zaman Kali Yuga. Dan yang kedua, sumber hukum Hindu menurut sosiologi. Sosiologi mempelajari ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah kelompok manusia pada daerah tertentu yang mempunyai hubungan, baik hubungan budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. Pemikiran atau perenungan berbagai kaidah hukum tidak lepas dari pandangan-pandangan masyarakat setempat. Lebih-lebih hukum itu bersifat dinamis dan berkembang. Hukum tidak memperlakukan atas dasar atau waktu, walaupun masalah waktu berpengaruh pada pertumbuhan hukum itu sendiri. Demikian pula hukum Hindu yang disebut Dharma penerapan Dharma didasarkan pada asas-asas tertentu yang disebut berdasarkan samaya atau waktu, desa yang terdiri dari lokal, tempat, daerah, dan wilayah, acara, kebiasaan, kula atau keluarga, warna atau golongan, dan samaya atau sifat-sifat umum yang berarti ilmu sosiologi berperan sekali dalam menunjang sumber-sumber hukum Hindu. 3. Sumber hukum dalam arti filsafat. Filsafat adalah ilmu pikir, dan dalam ilmu filsafat terlibat berbagai macam ilmu, terutama ilmu etika, epistemologi, dengan metafisika. Etika pembahasan berbagai konsep pandangan tentang nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu maupun masyarakat umum. Nilai adalah guna dharma yang di dalam pandangan barat dibedakan antara value dan moral, dan dalam bahasa sehari-hari dikatakan susila atau dharma. Arti kata atau makna dan tujuan istilah sila atau susila dan dharma harus diartikan sebagai mana halnya. Ada yang diartikan secara terbatas. Penafsiran kata-kata susila dan dharma secara terbatas dapat dibatasi arti hukumnya. Filsafat membimbing manusia tidak saja pandai tapi juga dimaksud untuk mencapai sonum bonum manusia yang dalam agama Hindu disebut moksa. Dalam arti epistemologi atau ilmu pengetahuan, filsafat Hindu tidak saja mengajarkan tentang arti kata, tetapi juga sistem dan mencoba mencapai buah pikiran pemakaian kata-kata itu. Kurangnya tantangan dan penerimaan kita terhadap filsafat sebagai sumber hukum adalah karena kita beranggapan bahwa filsafat adalah metafisika, sedangkan metafisika boleh dikatakan hampir tidak diperlukan sama sekali dalam bidang hukum kecuali sebagai ideologi yang dianut oleh masyarakat pendukung hukum itu sendiri. Keempat, sumber hukum Hindu dalam arti formal. Menurut Van Aveldorp, sumber hukum dalam arti formal ialah sumber hukum berdasarkan sumber yang dibuat berdasarkan bentuk yang dapat menimbulkan hukum positif. Itu artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang ada, yang merupakan sumber hukum dalam arti formal dan bersifat pasti berdasarkan A. Undang-undang, B. Kebiasaan, dan C. Terakat. Ada yang menunjukkan jenis sumber dengan menambah jurisprudensi dan pendapat ahli hukum.
Dengan demikian akan kita lihat susunan sumber hukum itu sebagai berikut: 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan dan adat, 3. Jurisprudensi, dan keempat pendapat ahli hukum yang terkenal. Nah, demikian penerapan pemaparan materi pembelajaran kita hari ini. Setelah pemaparan hari ini, setelah kalian menyimak materi pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian dapat menyimpulkan hasil pemaparan dan materi hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberi tugas kepada kalian untuk mencari tambahan materi di internet atau media YouTube. Sambil Bapak memberi penilaian, kalian sudah selesai mencari materi tambahan. Untuk penilaian pemahaman kalian, Bapak akan memberikan tes pengetahuan di akhir pembelajaran ini dengan pertanyaan. 1. Menjelaskan definisi hukum Hindu. Dan 2. Menjelaskan pembagian 4 konsep sumber hukum Hindu. Dan untuk tugas selanjutnya, kalian bisa mempelajari materi tentang isi sumber hukum Hindu pada buku siswa yang kalian bawa. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.